Kita pertama silaturahim sama beliau. Ada waktu saat kita melantik PW PGMNI Riau, mau diagendakan untuk silaturahmi dengan beliau, tapi ternyata beliau tidak bisa hadir dan tidak ada di Indonesia. Adapun mungkin pulang dari luar negeri harus dikarantina. Nah, waktunya hari ini kelihatannya tepat. Kita bisa berjanji dengan beliau bertemu di sini. Pertama kita silaturahmi, ingin bersapa karena saya sendiri belum pernah bertemu dengan beliau secara fisik. Kalau chat-chatan sih sudah. Nah, kebetulan beliau juga adalah anggota Komisi 8 dan bermitra dengan Kementerian Agama. Kami dari komunitas guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia. Nah, ini seperti dayung bersambut bahwa beliau punya satu prestasi yang luar biasa dalam bidang keagamaan, terutama dalam pendidikan agama ya, pendidikan di madrasah. Nah, saya menyampaikan ada beberapa persoalan serius yang sekarang sedang dialami oleh komunitas guru-guru madrasah yang ada di Indonesia, baik dari guru-guru RA, MI, MTS, MA. Jumlahnya itu hampir 1 juta loh. Kemudian 95% itu honorer. Madrasahnya juga 95% itu swasta. Nah, karena realitas seperti ini, maka yang terjadi di lapangan kita seperti tidak menjadi dapat perhatian yang proporsional dari pemerintah. Baik dari anggaran pendidikan nasional, dari kebijakan nasional tentang guru madrasah, bahwa kita ini guru-guru formal, kita ini guru-guru resmi kan. Guru RA itu sama dengan guru TK di Kemendikbud, guru SD itu, guru MI itu sama dengan guru SD, guru MTS sama dengan SMP, dan guru madrasah aliyah sama dengan guru-guru yang ada di SMA. Mestinya kita mendapatkan porsi yang sama gitu loh dengan guru-guru yang ada di situ. Kita harus mendapatkan perhatian yang sama. Dan kita selalu berada pada argumentasi di bawah Kementerian Agama yang sifatnya sentralistik. Jadi ini tanggung jawab Kementerian Agama terlepas dari perhatian pemerintah daerah. Nah, ini yang mau kita klarifikasi sama beliau sebagai anggota Komisi 8. Ternyata tidak seperti itu. Pemerintah daerah boleh memberikan bantuan atau perhatian terhadap guru-guru madrasah di daerah. Karena kan guru madrasah itu orang-orang yang ada di daerah. Muridnya juga anak-anak di daerah yang diajar. Kemudian madrasahnya juga ada di daerah. Maka jika tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, ini keterlaluan kayak begitu. Tapi kita juga perlu diberikan support yang proporsional juga dari Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini sering kali beranggapan bahwa jangankan untuk membantu madrasah swasta atau guru-guru swasta ya, membantu madrasah negerinya saja mereka udah kerepotan. Guru-guru negerinya juga udah kerepotan ya, apalagi untuk swasta. Tuh lantas kami harus mengadu kemana? Sementara kebijakan anggaran itu adalah kebijakan politik, keputusan adalah keputusan politik. Maka kami harus menyambangi lembaga politiknya, ialah DPR RI. Dan dalam hal ini yang bermitra dengan Kementerian Agama Komisi 8. Hari ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi, bertemu dengan Pak Haji Ahmad yang notabene anggota Komisi 8 dan memiliki perhatian yang serius ya, khusus terhadap guru-guru madrasah. Nah, harapan kita ke depan kita bisa bersinergis antara Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia dengan Komisi 8 dan Kementerian Agama, sehingga kita menginginkan agar pemerintah mensupport anggaran yang besar kepada Kementerian Agama untuk pendidikan di madrasah. Jangan hanya memperhatikan madrasah negeri atau guru negeri, tapi juga fokus kepada madrasah swasta dan guru-guru yang honorer, sebab sumbangsi mereka luar biasa. Nah, harapan kami bertemu dengan beliau ini, beliau bisa membantu kita juga mensuarakan ini di Komisi 8 dan mensuarakan persoalan ini kepada Kementerian Agama. Kita sudah sering kali bersuara ke mereka, alasannya begitu. Mudah-mudahan dengan Komisi 8 bisa lebih diperkuat lagi gitu secara politis. Nah, begitu kira-kira Kang. Dan insya Allah ke depan kita akan coba untuk membangun audiensi dengan Komisi 8 dimotori oleh Pak Haji Ahmad. Kemudian kita juga akan mengundang Komisi 8 ini pada saat kita rapat kerja nasional di Jakarta. Kemudian klop lah apa persoalannya dan apa solusinya.
Kayak begitu kira-kira Kang, hari ini silaturahmi mudah-mudahan berkah. Amin. Kemudian memberikan kita sehat gitu Kang, panjang umur dan panjang juga rezekinya, ya kan Kang? Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih penghargaan kepada Ketua Umum PGMNI yang hari ini, yang siang ini berkunjung ke saya khususnya di ruang kerja. Saya di sini selaku anggota DPR RI dari fraksi Demokrat yang duduk di Komisi 8. Nah, pada siang hari ini Pak Ketua Umum dengan Sekretaris Umum dan beberapa anggota berkunjung ke sini dalam menyampaikan aspirasi mereka. Nah, kami sebagai anggota Dewan tentu merupakan mediator, bukan eksekutor ya, kami memediasi aspirasi itu. Nah, tadi sudah dijelaskan poin intinya inilah masalah kesejahteraan daripada guru-guru madrasah kita yang selama ini memang guru-guru madrasah itu dari fasilitas sejahteranya memang sangat jauh dari memadai. Nah, oleh sebab itu kami menyambut baik kedatangan ini, apalagi guru-guru madrasah ini sudah punya suatu organisasi yang disebut dengan Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia, disingkat PGMNI, dan insya Allah sebentar lagi mereka mengadakan rakernas. Nah, untuk itu kami Komisi 8 karena bidang keagama inilah bidang kami yang militer dan Menteri Agama, saya kira kedatangan beliau ini sudah pas, artinya datang ke kami sebagai anggota DPR RI Komisi 8 menyampaikan keluhan ya, menyampaikan aspirasi daripada guru-guru ini, terutama masalah penghasilan mereka, kesejahteraan mereka. Memang fakta demikian, kita di lapangan sampai hari ini masih menemukan honor atau penghasilan satu orang guru madrasah itu sampai hari ini masih ada yang 150.000, 200.000, 300, ini sudah cukup tidak memadai. Nah, tentu kita harapkan dengan adanya wadah organisasi ini merupakan alat perjuangan mereka untuk memperjuangkan nasib daripada guru-guru madrasah itu. Nah, tentu kami dari anggota DPR RI menyarankan bahwa agar ada audiensi antara organisasi guru-guru ini dengan nanti Komisi 8 menyampaikan keluhan-keluhan mereka, aspirasi mereka, sehingga nanti waktu rapat kerja atau RDP dengan Menteri Agama kita bisa sampaikan. Jadi pada prinsipnya kita mendukung dan memperjuangkan bagaimana adanya perbaikan kesejahteraan daripada guru-guru madrasah ini. Karena terus terang sampai saat ini masalah pendidikan keagamaan ini itu hampir 95% itu dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi cukup besar kontribusi rakyat bangsa ini, rakyat atau masyarakat terhadap pendidikan keagamaan ini terhadap bangsa dan negara ini. Jadi saya kira sudah sewajarnya juga pemerintah harus kolaborasi, harus sinergi untuk membantu pendidikan keagamaan ini. Kalau yayasan, misalnya yayasan pendidikan agama ini sudah bangun sarana, prasarana, sekolah ya, tentu dari sisi gurunya atau ustaz-ustazahnya sudah sewajarnya juga pemerintah membantu sepenuhnya. Jadi ada sharing dalam ini. Jadi yayasan pendidikan keagamaan atau swasta lainnya menyediakan sarana prasarana untuk pendidikan itu, maka diharapkan pemerintah membantu ustaz-ustazahnya dari sisi pendataan penghasilannya. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Artinya ada kewajiban pemerintah di sana untuk membantu dana hibah atau dana bantuan baik dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Jadi sudah sewajarnya bupati, wali kota, gubernur itu sudah harus mengalokasikan anggarannya di APBD mereka masing-masing, karena regulasinya sudah diatur, ada cantolannya. Kalau selama ini menganggap bahwa pendidikan keagamaan itu urusan vertikal, urusan pusat. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang itu
sudah ada kekuatan hukum untuk dianggarkan di APBD, apalagi peraturan presidennya sebagai apalagi PP-nya peraturan pemerintah sebagai turunan undang-undang itu sudah ada. Kalau tidak salah itu PP 236 tahun 2001 tentang pengaturan alokasi anggaran terhadap pendidikan keagamaan di daerah. Jadi saya kira untuk pendidikan keagamaan ini sudah sewajarnya perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, karena kita bicara masalah keadilan. Kenapa? Karena pendidikan umum di Kementerian Pendidikan itu anggarannya cukup besar. Anggarannya cukup besar, sedangkan yang di pendidikan agama juga jauh. Nah, oleh sebab itu seharusnya keadilan sini harus diperlakukan, yaitu di mana keadilan mendapatkan penghasilan yang layak dari guru-guru madrasah ini. Jadi keadilan dalam rangka melaksanakan salah satu nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial. Jadi dalam rangka menegakkan Pancasila, mengamalkan Pancasila, sudah sewajarnya ini waktunya pendidikan keagamaan diperhatikan, khususnya perbaikan kesejahteraan daripada guru-guru madrasah. Saya kira ini poin pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.